Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyenangkan hati orang lain dan bagaimana cara kita berdakwah dengan baik dan pendekatan-pendekatan cara berdakwah. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri. Dalam Sahih Muslim, ada orang yang datang kepada Nabi dan bertanya, "Aina abi?" Di mana ayahku? Kata Nabi, "Huwa finnar," dia di neraka. Akhirnya dia pergi sedih gitu. Akhirnya Nabi SAW bilang apa? Sini sebelah. "Abi wa abaka finnar," ayahku dan ayahmu di neraka. Bukan maksud Nabi itu ayahnya Abdullah, tapi pamannya Abu Talib. Untuk menyenangkan hati orang tersebut, agar tidak merasa sedih. Artinya apa? Nasib kamu dan nasib saya sama aja gitu. Kamu jangan sedih loh. Maka kadang-kadang kalau kita punya teman, dia cerita sama kita, saya punya hutang, Masya Allah, Alhamdulillah saya nggak ada. Saya belum menikah juga, Alhamdulillah saya sudah. Artinya apa? Senangi hatinya. Saya punya hutang, saya juga ada. Oh, kamu juga ada? Ya, senasib ya. Artinya menghibur dia. Loh, tapi kan kita jadi bohong kan saya nggak punya hutang, tapi sama Allah pasti pernah punya hutang. Betul nggak? Maka dia merasa, wah senasib dengan saya. Berarti saya bukan sengsara sendiri. Bukan saya galau sendiri, bukan saya putus asa sendiri. Alhamdulillah masih ada sekapal dengan saya, senasib dengan saya, sewajah dengan saya. Begitu. Maka kalau teman kita lagi galau, lagi sedih, kita hibur. Bukan kita lihat dia udah mukanya asem, udah Masya Allah 2 meter ke depan mukanya. Kita lihat dia udah sedih, kita menambahkan kesedihan lagi. Halo? Kita menambahkan kesedihan. Ya Allah, muka lo asem banget sih. Astagfirullah. Bukan dihibur, Masya Allah, orang saleh. Saleh? Perasaan gak pernah sholat. Saya masuk ke daerah, ya tempat maksiat lah, di daerah, salah satu daerah di sekitar Jakarta. Saya masuk ke tempat maksiat itu, saya ajak beberapa kiai selesai sholat tarawih. Kata kiai, Syekh Ahmad, anak orang tinggal sini gak pernah ke situ. Memang antum mau ke situ ngapain? Masa mau pesan satu? Ya nggak mungkin. Kita mau dakwahin mereka. Anak khawatir kita bablas lagi di situ. Saya bilang nggak apa-apa, sekali-sekali nakal. Pas masuk ke lingkungan situ, ada preman yang jaga. Bertatu semua, baju ketek semua, pakai celana pendek. Pas melihat kita berbaju putih semua, pikiran mereka, ini manusia apa malaikat ini kemari? Orang kita pakai gamis putih semua. Saya pakai baju putih, saya paling tinggi. Wah, dia liatin saya dari jauh gitu. Anak bilang, wah ini mulai kungfu ini. Pas saya lewat, kan itu masuk teman maksiat, kan mereka preman yang jaga. Ya kalau kita macam-macam kita dihajar habis. Akhirnya saya pas lewat, Assalamualaikum orang-orang saleh ahli surga. Hah? Ini, lihat ini. Saya kaget, kenapa? Ekspresi wajahnya itu lucu. Kenapa? Saya bilang sama mereka, ini udah preman, lagi merokok, di sebelahnya ada botol. Pas kita lewat, Assalamualaikum ahli surga. Ini orang salah apa? Dia gila apa kita yang gila dengar? Tapi kenapa saya ingin menghibur, membukakan pintu bahwa rahmat Allah itu luas. Artinya apa? Lu taubat atau kita yang ikut? Akhirnya pas saya lewat, ahli surga pada senyum-senyum. Saya dengar mereka berbisik-bisik, wah gue perasa gak pernah wudhu. Dia bilang sama temannya. Akhirnya saya bilang, bang lo numpang lewat ya. Oh silakan. Padahal mereka kan yang jaga, gak boleh kita masuk dari situ. Tapi wallahu alam itu diizinin. Coba caranya. Pas kita masuk, biasa lampu merah semua di depan. Oh berarti ada isinya ya. Pas kita lewat, lihat lokasi dan lain sebagainya, saya keluar,
Bayangin, awalnya saya negor mereka, malah pas saya keluar mereka pada berdiri semua, pada tarik tuh celananya kan pendek-pendek itu ditarik. Saya khawatir pas ditarik lepas. Artinya apa? Dia mau menutupi dirinya dari saya dan dia bilang, "Assalamualaikum Pak Haji." Wah, alhamdulillah masuk Islam. Waalaikumsalam. Ngapain Pak Haji? Oh enggak masa mau ini di sini. Itu kita numpang lewat aja, mau lihat tempat-tempat orang baik. Oh gitu ya. Oh alhamdulillah. Itu aja mereka. Saya pergi. Kiai itu menceritakan, tidak lama salah satu orang dari antara mereka ini datang ke Kiai, katanya aku mau ketemu orang Arab yang tinggi. Kenapa? Aku nggak tahu kenapa ya. Hati saya cenderung ke beliau gitu, senang gitu lihatnya. Kok pas beliau masuk ke tempat kita, lihat kita lagi ngerokok, lagi bagian botol, kok masa bilang ahli surga, padahal maaf, nggak pernah saya sholat, nggak pernah saya wudhu. Saya kepingin ketemu sama beliau. Saya bilang sama kiainya, ayo antum pemimpin, boleh silakan ketemu saya. Alhamdulillah Allah kasih perubahan. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena bersahabatan itu. Karena kalau kita saling mengenal, saling memahami, saling membantu, kita benar-benar senasib. Maka kalau kita kadang-kadang dakwah itu nggak perlu pakai gamis begini terus. Halo? Artinya apa? Sekali-sekali ikut gaya style anak muda, tapi tidak melanggar adab dan etika. Jelas? Maka perlu kenapa pendekatan? Anak-anak ABG, anak-anak gaul, cabi-cabian, terong-torongan itu dudukin. Astagfirullah. Kita duduk sama mereka, ngobrol, kita curhat, kita ngopi, duduk sama mereka. Kenapa? Mereka mau ada yang dengar. Mereka mau ada yang masuk ke lingkaran mereka, daerah mereka. Tapi kalau kita dari luar, anak-anak muda begini, masuk aja di tengah-tengah mereka, tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka perlukan pada saat ini. Tapi kalau dia lihat sosok kita begini, kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang saya ke tempat dakwah, anak-anak muda atau siapa itu, lihat kita pakai gamis saja udah ketakutan duluan. Kenapa? Dia, wah aku diceramain lagi, aku dimarahin lagi. Nabi SAW gak gitu juga. Halo? Nabi gak 24 jam nasihatin sahabat. Kan ada hadis sahih dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana Rasulullah yatakhawwaluna bil mau'izah makhafat as-sa'amata alaina. Nabi mencari waktu kapan menasihati kita. Kenapa? Khawatir kami bosan, kami gak senang dengar nasihat Rasulullah. Maka Rasulullah sosoknya apa? Ada bercandanya, ada hiburannya, ngajak sahabat jalan-jalan, ngobrol dia. Kenapa? Pendekatan. Demikian tausiah dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk orang yang dapat menyenangkan hati saudara-saudara kita umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.